membahas tentang indahnya kebersamaan dengan para aulia dan sholihin. Mungkin apa di sini memulai, dan insya Allah kita Salman yang menyempurnakan, dan juga saya Muhajir insyaallah merupakan tema yang luar biasa. Ikhwani, Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kita, kalangan manusia, min anfusikum, dari kalangan kalian, agar kalian lebih mudah untuk melihatnya, mentauladaninya, dan menirunya. Maka begitulah apa yang dilihat oleh sahabat dan dirasakan oleh sahabat, indah ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berperang ke rahmatullah, banyak dari kalangan sahabat yang minta dicabut juga, banyak, karena mereka nggak sanggup untuk berpisah dari Rasulullah SAW. Ada yang minta dicabut juga, ada yang minta dihilangkan penglihatannya, nggak sanggup untuk melihat perihal setelah Rasulullah SAW. Karena memang kebersamaan itu bila mana kita rasakan indahnya, maka kita pasti akan takut hilangnya kebersamaan itu. Luar biasa ketika engkau menikmati suatu kebersamaan, di saat itu juga maka berbesarlah rasa takutnya, karena terlintas di hatimu kebersamaan ini tidak abadi. Suatu saat kita akan berpisah, itu membuat kita sedih. Walaupun sekarang kita di tengah-tengah suatu kenikmatan kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Nah, itulah yang terjadi kepada beberapa sahabat, seperti Sayyidina Tauban dengan cerita yang ma'ruf itu. Bayangin antum sampai beliau sakit kuning, padahal beliau masih duduk dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena terlintas di hatinya, beliau Rasulullah, kalau seandainya aku wafat, kalau seandainya aku di neraka, kau di surga, tak mungkin aku bertemu dengan baginda. Kalau seandainya aku masuk surga, ini pasti kau di mana dan aku di mana, nggak mungkin kita satu derajat. Jadi apakah pertemuan ini hanya di dunia sahaja? Kenikmatan yang aku cicipin ini hanya sekedar di dunia sahaja ya Rasulullah? Ini yang membuat pikiran beliau sampai sakit kuning gara-gara itu. Dan Nabi Sallam cakap padanya, almar'u ma'a man ahab. Dan begitu pola ukurnya. Pola ukurnya adalah cinta itu. Cinta itu adalah tari, rantai ikhwan, yang senantiasa mengikatmu dengan orang yang kau cintai di dunia dan di akhirat. Seandainya kau mengikat rantai itu dengan orang yang selamat dunia akhirat, kau pasti akan ikut selamat juga dengannya. Tapi bahaya kalau seandainya kau ikat rantai itu kepada orang yang tak selamat di akhirat nanti, dirinya kau tidak akan tak selamat, karena rantaimu nyambung kepadanya. Itulah hakikat dari cinta dan simpati dan idola, itu semua sama ya. Almarhum Muhammad, kalau seorang pujangga Arab berkata seperti ini, ashtagu waslaka ruma annaka musili wa ahinnu hatta law kuntu araka. Senantiasa aku merindu kepadamu walaupun sekarang aku berada di sampingmu, dan senantiasa mataku merintih untuk bisa memandangmu walaupun sekarang aku sedang memandangmu. Jadi walaupun sekarang lagi melihat kekasihnya, tetap aja dia pengen, karena terlintas di hatinya ini gak bakal lama lagi hilang pemandangan yang indah ini. Begitu. Nah, makin inilah kata aulia sholihin, kata ulama kita, makin tinggi tingkat cinta kepada seseorang, maka makin tinggi juga tingkat takut darinya. Maksud takut dari berpisah darinya. Makin besar cintamu kepadanya, maka makin besar juga rasa takutmu untuk kehilangannya. Nah, seperti itulah ya ikhwan, bahagia. Makanya kalau seorang hamba sama Allah Ta'ala, dia cinta sama Allah dan berharap kepada Allah Ta'ala, dan di saat yang sama dia takut kepada Allah. Betul kata Ibn Athaillah Sakandari dalam Tajil Arus, subhanaka ya Rabb, man khafa min syai'in haraba minhu, walakin man khafa minka haraba ilaika. Maha suci engkau ya Allah, setiap yang takut dari sesuatu pasti akan kabur, lari, menjauh darinya. Tapi yang takut kepadamu, maka dia akan lari kepadamu, bukan darimu, tapi kepadamu. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Padahal kita takut dari Allah. Kalau kita takut dari singa, ya kabur dari singa. Dan takut sama Allah, kabur dari Allah, enggak, kabur ke Allah. Gitu.
itulah hakikat daripada cinta. Wah kata ikhwani, kebersamaan yang indah itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Kemudian kebersamaan dan nuansa indah itu senantiasa Allah Ta'ala abadikan di umat ini. Betul. Nah begitulah juga yang dirasakan oleh para tabi'in ketika mereka bersama para sahabat, para tabi'in ketika mereka bersama para tabi'in. Kebersamaan yang luar biasa indah itu ikhwan. Makanya dengan kebersamaan itu tercetaklah sosok-sosok yang luar biasa. Seperti contohnya kita mendengar Sayyidina Abu Hanifah yang hanya 2 tahun beliau bertemu dengan Sayyidina Ja'far As-Shadiq, dan beliau lama bertemu dengan Muhammad Al-Baqir, dan lama bertemu dengan Ja'far As-Shadiq 2 tahun. Beliau bilang kayak gini, laulas sanatan ma'as-Shadiq lahalakan Muhammad. Kalau bukan karena dulu di hadapan Ja'far As-Shadiq 2 tahun itu, maka sungguh yang namanya Nu'man, maksudnya dirinya, emangnya Nu'man akan celaka. Untung aneh duduk sama guruan itu Ja'far As-Shadiq. Nah, kalau melihat hasil ini semua karena duduk dengan 2 tahun, duduk dengan Sayyidina Ja'far As-Shadiq selama 2 tahun. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau duduk lama bersama Imam Malik bin Anas. Dan terus kalau kita telusuri bagaimana para awliya sholihin, para ulama kita tercetak karena berkat duduk bersama guru-guru mereka. Bukan hanya menimba ilmu, bukan hanya membaca kitab, bukan, enggak. Ada lebih dari itu. Yang semestinya engkau baca dari gurumu, bukan hanya kitab, tapi bacalah gurumu juga. Gurumu itu kitab yang berjalan. Justru kurikulum yang paling tinggi adalah gurumu, bukannya kitab. Yang orang dulu pernah dibaca ngaji sama gurunya, kita kelar semua. Akhirnya apa? Pas khatam kitab terakhir, muridnya bilang, guru sekarang alhamdulillah sudah hatam semua kitab yang anda baca, kurikulum selesai. Kata gurunya begini, ana laka anta qira'ani. Sekarang saatnya kau baca. Akulah sekarang kurikulumnya. Nah itulah ikhwani kebersamaan. Kebersamaan itu dibilang manjalas janas, ya kan? Kebersamaan adalah perihal yang paling simpel, yang paling mudah, tapi yang paling ampuh untuk menularkan sesuatu. Pasti ikhwan. Kalau kau mau akhlak yang mulia, maka carilah orang yang punya akhlak yang mulia itu, dekat-dekat sama dia. Gak usah belajar teorinya gimana, berusaha enggak. Ini belum aja sama dia. Dengerin cara dia ngomong, lihatin gerak-geriknya. Mau enggak mau pasti akan nular itu. Baik pun yang baik atau yang buruk. Akan lah ikhwan. La ilaha illallah. Nah, ikhwani, kana al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ini guru daripada Habib Ali Habsyi. Anda bayangkan ya, bayangkan. Ketika para solehin itu duduk dengan guru-guru mereka, penuh dengan adab, mereka merasakan nuansa surga ketika mereka duduk di hadapan guru mereka itu, sampai-sampai dikatakan sebelum kita cerita Abu Bakar Abbas, Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, ya kan? Beliau di Hadramut, pengarang kitab Sulamatul Fiqh. Beliau tinggal di kota kecil namanya kota Masilah. Dengan sekelompok orang desa kecil. Oh, di desa itu makmur, orangnya pada senang dan tenang. Ketika wafatnya Habib Abdullah bin Tahir, mereka bilang kayak gini, kami baru sadar, kami ini hidup di dunia setelah wafatnya guru kami itu Abdullah bin Tahir. Loh, tadinya gimana? Tadi ini kami kira sudah di surga kami ini. Sampai segitu. Baru nih kita di dunia belum surga. Kapan enggaknya ketika wafat guru kami itu. Ketika guru kami masih ada, tapi mengira kami sudah di surga karena nikmatnya apa yang mereka rasakan. Nah itulah persis yang dirasakan oleh aulia sholihin ketika mereka bersama para aulia sholihin, guru-guru mereka, para sholihin mereka, sampai-sampai Habib Ali Habsyi, sering kita mendengar ya sosok beliau itu berkata ketika beliau menceritakan tentang gurunya, kalau aku duduk di hadapan guruku aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Bahkan bilang kayak gini sih, walaupun ini agak ekstrim ya, tapi beliau bilang kayak gini, kalau seandainya ini kami lagi duduk dengan guru kami, kalau seandainya datang malaikat Ridwan membukakan pintu surga, suruh masuk, kami tidak mau masuk, cukup kami di sini aja, karena inilah surga yang sebenarnya, katanya. Sudah ada jadi nikmat-nikmat surga yang Allah telah dahulukan untuk ke dunia ini. Apa itu? Di antaranya ketika engkau dekat dengan para sholihin, kau akan merasakan ketenangan dan luar biasa.
sumpah ngilang. Ya, kan? Ada beberapa muka orang tuh kalau kita lihat, sumpah kita ngilang. Ya kan ya ada. Ada beberapa orang tanya kalau kita lihat langsung kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Bukhari rawafil ada al-mufrad. Ada akhbirukum bi khiyarikum qalu balaga man idaru dzikirallah. Baginda bersabda, siapa yang paling baik di antara kalian? Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bila mana kalian melihat mukanya langsung otomatis spontan kalian berzikir kepada Allah. Jadi subhanallah, lihat mukanya aja. Kenapa ada yang ngajak itu subhanallah? Atau kenapa yang subhanallah aja gitu? La ilallah, gara-gara lihat muka ini tanda berarti auliya Allah itu ya ikhwan. Jadul ma'ahudahum dhallu ber'udin fi asrina wa gardu fagullahum kalla walakin jalbu an antarahum a'yunul juhali. Senantiasa mereka itu ada kok. Bukan karena akhir zaman mereka gak ada lagi orang kayak gitu. Enggak, hanya aja yang tidak mau lihat. Padahal mereka banyak kok berlamburan di depanmu. Bahagia. Betul kirul ainu bahwa asyamsi min rahmatin. Wa yulkirul famu ta'amal ma'i min sagan. Kadang-kadang ada orang yang lagi sakit mata, dia mengingkari adanya matahari di siang hari. Bukannya matahari kagak ada, intinya kagak bisa melihat matahari terang beneran depanmu. Kadang-kadang juga ada sirup yang sangat manis, dia minum, wah hambar nih kurang gula. Bukannya kurang gula, inti lagi sakit. Ini makan waktu dengan gula. Begitu pula para aulia dan soleh senantiasa ada di hadapanmu. Kalau seandainya kamu melihat, kau senantiasa akan bisa melihat mereka. Fakaifa yakhlu alamu syahadah anhum wa hum fihi al-hudatul ghadah dan hafidallahu bihim ibadah wa sanahum fi sa'iril ahwali. Ya enggak mungkin dunia ini kosong dari para aulia dan solehin. Kalau dunia kosong ya kiamat artinya. Mereka bagaikan paku-paku untuk dunia ini. Ringkasnya begini ikhwan. Kadang-kadang kalau kita duduk di hadapan para solehin, lihat muka mereka, dengerin omongan mereka, sejuk hati ini, menghilang dunia, lupa kita dari dunia. Benar, kayak kita ke alam lain gitu. Luar biasa nikmat. Itu kenikmatan kau nggak bisa dapatkan walaupun kau lagi sholat. Ya kan? Itu lagi khusyuknya kita sholat. Kadang-kadang kita nggak nemu kenikmatan yang kita dapatkan ketika duduk dengan para aulia sholihin. Kenapa demikian ikhwan? Tadi kata Nasi dari berbeda dengan Ahmad Segaf ketika ditanya sama murid beliau, Habib, kalau kami duduk di depan Habib ini luar biasa, hebat gitu. Tapi kami lagi mulai lagi sholat nggak bisa nemu nikmat kayak gini. Ayo kenapa? Bedanya apa? Jawab beliau, ya lain ya lagi jauh banget bedanya. Gini, amal-amal baikmu itu, amal-amal solehmu itu, sholatmu, puasamu, zakatmu, itu engkau yang berusaha mendekat kepada Allah dengan itu semua. Engkau yang melamar untuk bisa dekat sama Allah. Ini bahan lamaranmu. Tapi kalau engkau dekat dengan kaum solehin, engkau duduk di hadapan mereka, engkau nimbrung dengan mereka, ini bukan engkau yang melamar Allah, kebalik, Allah yang melamarmu. Allah yang mau dekat denganmu, bukan ente yang mau dekat dengan Allah, enggak, kebalik sekali. Allah yang mau. Buktinya Allah dekatkan ente pada mereka. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haitsu dalil li wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaihi. Ibn Abdullah Sekandari berkata, Maha suci Allah yang tidaklah Allah Ta'ala membuat petunjuk untuk sampai kepadanya, melainkan itulah petunjuk sampai kepada para wali-walinya. Dan tidaklah Allah telah menyampaikan hamba-hambanya kepada para wali-walinya, melainkan Allah telah berkehendak untuk menyampaikan si hamba itu kepadanya, kata Allah Ta'ala. Beliau juga utarakan, katanya, jadi beda katanya. Ya kalau amal-amalmu itu usaha darimu untuk dekat sama Allah. Tapi ketika engkau didekatkan dengan kaum solehin, engkau merasakan kenikmatan Allah yang berusaha untuk dekat denganmu. Jauh beda. Ini juga sama ada di hikam. Idza fataha laka wijhatan fi ta'arrufi ilayhi fala tubali ma'aha an galla 'amaluk. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa 'alayk. Ama ta'lam anna al-'amal as-salihata anta muhdiha ilayhi wa ta'arrufu huwa muriduhu 'alayk. Wa aina ma tahdi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayk. Kata beliau begini, ini luar biasa. Singkatannya begini, ikhwan. Bila mana Allah telah membukakan kepadamu pintu untuk berkenalan denganmu, maka manfaatkanlah kesempatan itu. Jangan kau sia-siakan. Jangan malu untuk maju. Jangan malu untuk menerima lamaran itu. Jangan pandang amal-amalmu yang buruk. Jangan. Wah, ane siapa duduk dengan para aulia Allah? Ane siapa? Ane kan banyak dosa. Ya Allah juga tahu itu banyak dosa. Tenang aja.
Tapi Allah kok yang mau? Bukan ente. Allah yang mau dekat sama ente. Walaupun banyaknya dosamu, banyaknya kamu. Ikhwani, kalau seandainya gitu ya, dihisab sama Allah dengan dosa-dosa kita ya, agak ada yang pantas daripada kita untuk hadir di majelis yang seperti ini. Ya, kalau Allah mau menghisab kita dengan dosa-dosa kita, tapi kagak. Ya, jangan pandang dosa-dosamu, maju. Karena Allah telah membukakan pintu ini untukmu. Kata beliau, amal-amal solehmu itu usaha darimu untuk dekat dengannya. Sedangkan ketika engkau didekatkan dengan para solehin, para arifin, itu Allah yang membukakan pintu ini untukmu. Allah yang mengulurkan tangannya dahulu. Jauh beda antara dua itu, persembahan darimu kepadanya dan kesempatan yang ia berikan untukmu. Jauh beda antara kedua itu. Kalau dikias alam akhirnya, kalau kita mau ketemu pejabat contohnya, kita yang punya hajat, susah nggak? Bos tengah mati, SOP-nya begini begitu, jamnya dia nentuin, lolos dari ini yang kedua, wah dicapein gitu, dikawal setengah mati, diperiksa dulu sono sini, boro-boro bisa ketemu. Karena ente yang mau ketemu sama dia, kan susah prosesnya. Lain halnya kalau seandainya dia yang mengundang ente, dia punya hajat sama ente, waktunya ente sendiri yang nentuin, enggak pakai SOP ya, enggak pakai di swab, enggak pakai DAP, langsung aja masuk gitu, dikawal lagi dengan mudah, enggak pakai diperiksa-periksa, karena raja yang mau bertemu denganmu. Itulah persis perihalnya. Kalau kita mau dekat dengan Allah dengan amal kita, wah panjang lebar ya, enggak tahu itu amal diterima atau kagak, bagaimana ceritanya. Tapi kalau seandainya Allah membukakan pintu untuk dekat denganmu, dengan Allah dekatkan kau dengan para solehin, nah jangan sia-siakan kesempatan itu, karena Allah yang mau berkenalan denganmu. Itu inti daripada kedekatan kita dengan para solehin. Maka nikmati, resapi, renungi, dan cicipi waktu kita dekat dengan para solehin, baik mereka yang masih ada di alam dunia ini atau mereka yang ada di dunia tapi di alam keduanya. Wah, semuanya masih ada, dan tak ada mereka yang walaupun rahmatullah dan berada di bawah bumi ini, tapi senantiasa mereka ada, sama kok yang kita rasakan ketika mereka hidup atau ketika mereka sudah berpindah ke kehidupan kedua. Maka ikhwani, ringkasannya, jangan malu untuk mengulurkan tanganmu bila mana Allah telah membukakan pintunya untukmu. Jangan pedulikan dosa-dosamu, bukankah Ia Maha mengetahui? Tapi tetap Ia telah membukakan pintunya untukmu, maka manfaatkan kesempatan itu dengan dekat dengan para solehin. Hari ini temanya banyak lagi nih, insyaallah Ustaz Salman yang bakal nyempurnain Ustaz ya. Juga Habib Muhajir. Silakan. Ini pembukaan aja Ustaz. Wah, materinya tuh bismillah. Salli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ini kalau saya nggak bilang apa-apa kecuali ngaji yang benar di majelis ini kan. Ya, kan tadi sudah dijelaskan kan. Kita Al-Habib jauh-jauh pergi ke Yaman mengambil ilmu. Sekarang ilmunya datang ke sini. Kalau kita nggak datang juga zalim. Mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki, istiqamah, belajar, dekat dengan alim, dekat dengan saleh, dan mudah-mudahan kita kecipratan dikit-dikit. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam, alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran, wa nusallim ala sayyidil mursalin, sayyidil kaunain, nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebenarnya yang disampaikan guru-guru kita ini udah cukup, tapi intisalul amar, perintah dari guru kita untuk nyampein dikit apa aja katanya, ya udah deh kita nurutin. Kebetulan kalau Anda lihat nih jamaahnya pada banyak yang syabab, anak muda. Terus pembahasan masalah tentang nikmatnya berkumpul dengan kaum sholihin. Momennya sekarang minggu-minggu ini kayaknya lagi panas-panasnya Piala Dunia nih.
Iya. Tadi kalau nggak salah jam 8 ada tanding ya. Jadi ini jamaah kita Beb kalau hadir ini berarti ngelewatin yang tanding jam 8 tadi. Wah. Tapi tenang aja. Tenang wahai ahbab, wahai asbab. Antum kumpulnya ini insya Allah khair. Pasti. Karena kenapa? Nabi udah bilang, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia itu menyerupai sama seperti dia. Sama juga tadi Habib Mustabak bilang almar'u alaman ahbab. Juga ada Nabi bilang waktu ditanya orang Badui waktu Nabi lagi ceramah nanya mata sa'ah, ditanya Nabi apa yang kamu siapkan? Aku cinta kepada kamu wahai Rasulullah. Terus Nabi langsung bilang anta ma'aman ahbabta. Beliau ini nggak punya sholat, nggak punya wiritan, nggak punya puasa, tapi beliau punya satu kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di masa-masa minggu-minggu ini nggak apa-apa kalau tanya Habib boleh nonton bola, boleh. Kita nggak ngelarang, bukan yang garis keras, boleh. Tapi jangan lupa sebelum nonton dipenuhin kewajiban-kewajibannya. Kalau istri sakit ditemenin, anak nangis ditelepon pulang. Jangan sampai lagi nonton, jangan. Istilahnya sekarang kalau udah settle, baru nonton deh. Gitu. Jangan sampai hak-hak kita lupain gara-gara apa? Gara-gara Piala Dunia. Ini 4 tahun sekali, nggak peduli. Nggak peduli. Ini cuma 2 minggu, nggak peduli. Karena kenapa? Jangan sampai hak-haknya kita sebagai suami, sebagai anak, suami kepada istri, suami kepada anak, anak kepada orang tua kita lupain gara-gara hal kecil. Sebagian teman-teman kita mungkin kita lihat paham manakibnya pemain bola, paham bener, tahu ini sekarang lagi dibeli sama ini, gajinya tahu, anaknya berapa tahu, udah nikah berapa kali bisa tahu, tapi tiba ditanya Nabi anaknya berapa? Nabi anaknya cuma tahu Sayyidina Fatimah. Tiba tanya Nabi anaknya siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Iya, ini mah cucu Nabi, bukan anaknya Nabi. Karena kenapa? Gak ada rasa cinta yang timbul daripada hari-harinya kesibukan mereka, hari-hari mereka. Jadi dari kecil kita latih anak-anak kita, istri kita salurkan, doktrin pelan-pelan. Untuk apa? Untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Dengan adanya cinta kepada baginda Nabi, otomatis kita bakal hadir di majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Karena kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini udah warisan Nabi, udah nas udah pasti ulama ini warisan Nabi. Begitu juga kita perlu taat kepada Nabi. Al-Fakir ingat ada ayat wa in tuti'u tahtadu. Kalaulah dibilang Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran wa in tuti'u tahtadu. Kalaulah kalian taat kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ini disuruh taat sama Nabi, benar nih, bukan kepada Allah nih. Tapi ayat lain ada juga bilang ya ayyuhallazina amanu taqullah. Udah nih, ada yang bilang nggak perlu, kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Karena kenapa? Allah udah bilang ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah. Enggak. Setiap ayat dalam Al-Quran itu nggak ada yang bertentangan, tapi digabungkan. Wa in tuti'u tahtadu. Di ayat lain ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambillah wasilah. Apa ini wasilah? Wasilah dalam tafsir Ibnu Katsir salah satunya dikatakan bahwasanya wasilah adalah watlabu thariqah
ilaihi bil amal soleh bima yarduh. Lebih kurangnya seperti itu. Maka ambillah jalan-jalan yang bentuknya amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau amal soleh salah satunya udah jelas. Apa ini? Kumpulnya kita malam ini pasti Habib Mustaba cerita tentang sahabat, cerita tentang Nabi, kasih wasiat, kasih wejangan kepada kita. Ini amal soleh. Wajahidu fisabilillah. Dan Allah bilang bahwasanya dan jihad jalannya Allah. La'alakum tuflihun, semoga kalian dapat keberuntungan. Jihad, balik lagi ke ayat yang tadi. Wa in tuti'u tahtadu. Jangan lupa ikutin baginda Nabi Muhammad SAW. Jihad pun jihadnya baginda Nabi Muhammad. Jangan jihad yang dicemooh sama orang, buat macet jalanan. Jangan. Ini mungkin sebagian tadi nggak hadir majelisnya Habib Mustaba, diceritain bahwasanya Imam Nawawi waktu umur 16 tahun itu kejadian Baghdad itu runtuh sama bangsanya Mongol. Ini anak kasih cerita dikit nyambung dari ceritanya Habib Mustaba tadi di majelis, bahwasanya runtuhnya Baghdad itu di masa Imam Nawawi berumur 16 tahun. Ketika itu teman-temannya ngajakin, ayo kita bela bangsa Islam, bela atas nama agama, dibungkus rapi dengan agama, bela ini kita punya agama segala macam. Tapi Imam Nawawi bilang enggak, anak mau belajar, anak mau belajar, anak mau ikut majelis taklim. Dikatakan bahwasanya satu harinya tadi 19 majelis bebek, 19 majelis ilmu yang diikutin oleh Imam Nawawi. Banyak. Jadi Imam Nawawi nggak ikut turun ke apa namanya, sama teman-temannya yang ngajakin membela agama ketika masa itu. Tapi rahasia daripada itu, ketika Islam runtuh dengan berhasilnya Imam Nawawi belajar, maka Islam diangkat lagi atas siapa? Atas karangan-karangannya beliau, atas majelis-majelis ilmunya beliau. Pentingnya ilmu di akhir zaman. Karena kenapa? Semakin akhir zaman, semakin jauh daripada sunnah. Salah satu tanda akhir zaman adalah umat Islam ini meninggalkan sunnah. Umat Islam ini merasa canggung, merasa malu mengamalkan sunnah. Enggak salam, ketemu orang kurang salam. Kita kalau di Hadramut, di Tarim, kenal nggak kenal cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Parahan mereka senang kalau disalamin. Maka majelis yang seperti ini, insya Allah walaupun rutinannya 1 bulan sekali, tapi usahain istiqomah. 1 bulan sekali kan nggak repot, nggak susah. Ulurkan waktu 1 jam, 1,5 jam. Yang didengerin juga pasti bagus. Yang didengerin hadis Nabi, yang didengerin sirah, ayat Al-Quran, nggak ada ruginya. Supaya apa? Supaya hati kita ini di-repair bahasanya. Kita kan digerasi ini. Jadi mobil yang masuk sini kan pasti dipoles nih. Dipoles, diperbaharui. Makanya ini adanya majelis ini sesuai. Bukan cuma mobilnya aja nih yang di-repair, tapi apa? Jamaah-jamaah yang hadir di sini juga di-repair hatinya supaya tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini, perkumpulan kita ini dipandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi satu laporan yang membuat senyumnya Nabi Muhammad SAW. Ini dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran para murabi kami, masya Allah. Kawan-kawan sekalian, jadi kita udah tahu nih siapa murabi kita sekarang. Ada Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba, ada Kiai Haji Salman Al Farisi Al Makki, ada Sayyidil Habib Muhajir Al Gadri. Sekarang gantian, ini forumnya tanya jawab. Kalau kita pengen dikenal sama murabi kita, tanya diri. Nah, kalau kita nggak nanya, kita udah pintar berarti. Nah, jadi kalau kita belum pintar, biar murabi kita kenal, biar Rasulullah kenal, kita nanya. Apa yang mau kita tanya, bebas.
tentang kaum-kaum salihin, tentang siapa sih Imam Nawawi itu siapa? Apa Imam Nawawi ini beda dengan Syekh Nawawi apa siapa? Bebas, siapa yang mau bertanya tentang kita solehin, tentang bib, saya ini jualan mobil, bib tijarahnya gimana kalau orang soleh dulu, ya kan? Bib dulu nih orang-orang soleh apa amalnya sehingga mereka dijuluki solehin? Bebas, tafadhol. Yang mau bertanya silakan bertanya, asal namanya biar dikenal sama murabi-murabi kita insyaallah. Namanya Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan dirinya nanti setelah bertanya karena saya bukan siapa-siapa. Masya Allah. Begini. Jadi tentang masalah kedekatan kita kepada mursyid, ada tertulis saya lupa ini hadis atau quotes daripada wali. Jadi ada tertulis begini, janganlah kamu mengikatkan dirimu pada dunia ini, karena suatu saat bayanganmu pun akan meninggalkanmu. Saya nggak tahu itu hadis atau sebuah quotes. Dan ada satu lagi, kalau ini saya tahu persis, ini dari Syekh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi bunyinya mengalami kepahitan hidup, aku sudah mengalami banyak sekali kepahitan hidup, tapi yang paling pahit itu berharap kepada manusia. Jadi dua pernyataan ini dalam konteks kita berdekatan dengan mursyid, apakah kalau kita jadi seolah-olah mengikatkan diri kepada dunia, karena seorang mursyid yang masih hidup juga masih terikat dengan hukum dunia kan? Itu aja pertanyaan saya. Apakah kita harus menjadi mursyid seperti kita terikat dengan dunia gitu, David? Dan akhirnya ya saya sih sebenarnya mungkin paling senior daripada teman-teman. Bukan senior dalam arti ilmu atau apapun, tapi usia. Karena mereka udah memanggil saya itu kakek gitu. Saya itu Agus Irawan, tapi teman-teman memanggil saya itu Gustir, tapi bukan anak kiai. Demikian gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah sering jawab. Pikir mulai jawaban, ntar yang sosial mana yang pernah ini ya, insya Allah. Nah, jadi Bang Agus, Pak Agus Kurniawan, Irawan. Dari mana Mas aslinya? Orang Jawa sebenarnya, gabungan antara Pemalang, Purwokerto. Cocok. Gabungan ya Gus. Doain insya Allah panjang umur. Ya, rezekinya insya Allah. Senang guru. Oh iya. Jangan doain dulu. Masya Allah. Nah, mengenai apa yang antum tanyakan tadi, bagaimana apakah layaknya kita mempunyai guru gitu, seorang mursyid mengkaitkan diri kita kepadanya, sedangkan di perihal lain kita disuruh untuk tidak mengkaitkan diri kita kepada dunia, gitu, apalagi berharap kepada manusia. Begini, definisi dunia itu apa? Ini titik jawabannya. Apakah dunia itu
setiap yang ada di dunia sama dengan dunia? Apakah dunia itu bumi? Ketika kita mendengar cinta dunia itu adalah puncak dari segala kesalahan, contohnya Rabbud dunia Rasulullah Fatihah. Dunia itu apa? Begini apa? Dalam pandangan mereka, dunia itu bukanlah bentuk bumi kah atau harta kah. Harta belum tentu dunia, belum tentu. Justru kita bisa jadi dunia. Kok bisa? Jadi gimana tolak ukurnya dunia itu? Nah, definisinya adalah dunia adalah setiap yang membuatmu lalai dari Allah. Itu dunia. Bisa jadi harta, bisa jadi. Bisa jadi istri, bisa jadi. Yo. Bisa jadi. Bisa jadi kita, bisa jadi ilmu, bisa jadi. Kalau ilmu itu membuatmu lalai dari Allah, itu dunia berarti itu. Makanya ilmu pun bisa, bahkan ilmu syariat pun bisa. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita beliau Allah derajat jannah. Ini Masya Allah, beliau ini menceritakan dulu ketika beliau belajar di Al-Azhar. Beliau ini orang jenius, tapi Masya Allah, teman-temannya lebih jenius lagi dulu katanya. Pernah belajar di sana, teman-teman ini luar biasa, giatnya hebat. Aneh nggak tapi dibanding mereka. Mereka itu bergadang. Anda juga tadinya sama mereka, tapi Anda nggak kuat. Tapi mereka itu bergadang, mengkaji ilmu, ngafalin itu. Tapi subuhnya molor. Subuhnya jam 7. Anda bingung, masa ini sih namanya ilmu agama? Ya kan? Masa iya? Gara-gara belajar ngaji, akhirnya subuh molor jam 7. Anda yang mundur deh. Teman-temannya nasihatin, itu mau jadi kayak gimana ntar? Gak pernah jadi ulama itu kalau begini, gak mau rojak yang bener-bener. Iya, yang penting nanya subuhnya tepat waktu, semuanya tepat waktu, belajar ala kadarnya saja sebisanya. Apa yang terjadi ya kawan? Akhirnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu terkenal di kalangan teman-temannya itu orang yang nggak terlalu maju dari segi ilmunya. Tapi suatu hari ketika beliau lagi belajar di kelas sama dosennya gitu, lagi kasih materi, akhirnya ada suatu permasalahan. Dosennya pun bingung cara menjawabnya gimana. Akhirnya dia menyerahkan kepada murid-murid, coba kita bareng-bareng diskusi untuk mencari masalah ini. Bingung pada muter-muter. Akhirnya ini nunjuk nih. Coba saya nama putih, aku punya jawabannya. Semua bingung. Wah masa? Coba jawabannya apa? Mulai beliau utarakan jawabannya. Dari benak pikir beliau, jawaban yang sangat luar biasa, tepat dan padat, yang hebat. Semua takjub dengan jawaban itu. Teman-temannya dia, inti dapat dari mana jawaban itu? Padahal inti nggak belajar segiat kita. Katanya nggak tahu gimana ceritanya, nyantol aja dari di benak aneh. Beliau cerita apa? Dia bilang kayak gini, tahukah ketika kami lulus dari Al-Azhar, kemana teman-temanku itu dan kemana aku menjadi seperti ini. Jadi ulama besar di Syam, menjadi mufti, menjadi rujukan utama, tokoh ulama terbesar di dunia, 5 terbesar. Teman-temanku mana itu? Ada yang menjadi tukang, ada yang menjadi ini, kagak ada yang menjadi ulama sama sekali. Padahal mereka ngajinya lebih hebat, lebih giat. Intinya apa? Nah, itu dia. Dunia sama dengan setiap yang melalaikanmu dari Allah pun itu kita. Harta belum tentu dunia. Bisa jadi kalau seandainya harta itu mengingatkanmu kepada Allah, mendekatkanmu kepada Allah, bukan dari dunia, Pak. Harta yang membuatmu lalai dari Allah, nah itu dunia, Pak. Inilah hubungan kita ke orang. Hubunganmu ke orang bila mana melalaikanmu dari Allah, ini berarti hubungan dunia. Dan orang itu dari dunia. Tapi bila mana hubunganmu itu justru mendekatkanmu kepada Allah, membuatmu tahu bagaimana cara bisa dekat kepada Allah, ini bukan dari golongan dunia sama sekali. Nah, itulah dekatnya seorang murid dengan guru. Justru dengan guru ini dia bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Apakah harus kalau orang itu mau nyampe kepada Allah, mau ma'rifat, harus punya guru mursyid? Jawabannya harus? Enggak harus. Bisa jalan sendiri. Hanya saja begini contohnya katanya. Jadi orang mendaki gunung nih ceritanya. Dia mau sampai ke puncak. Yang satu ada guide. Ada guide. Nyantai dibawa sama si guide itu, tahu jalannya. Dalam waktu singkat dan nggak capek nyampe puncak. Yang satu nggak mau, Anda nggak mau pakai guide. Anda bisa nyampe sendiri. Ya silahkan, nggak ada yang mencegah. Tapi apa ya? Jatuh bangun dia, jatuh ke jurang bangun lagi. Nyasar nggak kemana, balik lagi. Mustahilkah dia nyampe ke atas? Jawabannya nggak mustahil. Tapi nggak semudah orang yang punya guide tadi. Guide sama dengan guru itu, kasarnya. Nah, kalau
mengharap kepada manusia, itu betul yang antum bawakan tadi. Kalau kita mulai mengharap kepada orang, ya, mulai berharap kalau jadi begini, kalau jadi begitu, capek ikhwan. Bangsa kita di berapa kali kita dibaperin sama orang, ya enggak? Gara-gara kita berharap sih sama dia. Justru ini garis bawah ini, Pak. Ketika engkau berharap dari seseorang, berarti engkau telah memperbudak dirimu untuknya. Kau budak. Walaupun bagaimana itu. Jangan berharap itu sama Allah. Kalau mau begini, minta sama Allah untuk menggerakkan hati orang itu, bukankah hatinya di tangan Allah? Hatinya bukan di tanganmu. Ngapain itu ngarap dari dia? Enggak, berharap sama Allah yang hatinya orang itu di tangannya. Nah, itu paling enak, paling ampuh. Nah, kalau ente nggak bisa menghilangkan dunia dari hatimu, maka ngapa minta dunia? Tapi minta dunia dari yang mempunyainya. Ya Allah Ta'ala. Wahakala soal Nabi Muhammad. Allah. Gitu. Jadi jangan berharap dari manusia. Dibaperin mulu. Paling enak berharap dari Allah. Cukup. Hubungan dengan guru tadi bukan dengan hubungan dunia, karena itu hubungan yang mendekatkanmu kepada Allah. Jangan berharap, bukan berharap ya kawan, bukan. Bukan cuma berharap. Kalau berharap jelas banget, hina banget. Melirik pun jangan. Jangan melirik apa yang ada di tangan orang. Jangan. Apalagi nih, ketika mereka datang kepadamu, mengharapkan darimu akhirat, maka jangan sekali-kali engkau melirik apa yang di tangan mereka. Suatu kezaliman katanya. Orang datang kepadamu minta akhirat. Lah, ente malah minta dunia dari dia. Gimana ceritanya itu? Mereka minta akhirat darimu, maka berikanlah akhirat. Dan jangan kau pandang apa yang ada di tangannya, apa yang dia punya. Dia nggak punya apa. Yang punya hanyalah Allah Ta'ala. Pandanglah Allah Ta'ala. Allah akan berikan kepadamu apa yang dimiliki dan lebih. Cukup bagimu Allah Ta'ala. Soal Nabi Muhammad. Satu dan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinyalain ini enggak? Nih. Saya mau nanya Habib, bagaimana cara memilih atau mengetahui guru yang benar gitu? Iya, dari Kalau ini ada yang jago ya. Ente Pak, nggak usah lagi mikir lagi. Di mana Habib Mustafa ngaji? Jawab paling benar yang singkat. Assalamualaikum. Dipakai juga nyala deh. Salam. Saya Anton, saya santri Muhammad Al-Fajar. Dia pernah dengar Muhammad Al-Fajar? Nanti saya yakin ajak ke Muhammad Al-Fajar. Kebetulan ada kiainya, jadi bisa. Tapi ini menyambung pertanyaan Bang Faris. Tugas kita sebenarnya sebagai santri, bagaimana kita bisa mengkaitkan diri kita dengan orang soleh ketika kita dengan orang soleh. Bahkan kita dengar nanti orang masuk surga mau masuk neraka juga geng-gengan. Allah bilang sifat ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Rombongan tuh, ya enggak? Mudah-mudahan kita rombongan bareng-bareng. Amin ya Allah. Ya ini bersama orang-orang soleh. Amin. Nah, tadi karena Habib menyinggung tentang teori, tadi Habib sepertinya belum menjelaskan makna apa sih seorang soleh. Karena apakah orang soleh itu pakai gamis kah, atau pakai udeng-udeng sebesar ban Vespa kalau kata orang, atau bisa jadi orang kelihatannya kayak Pak Zainal ternyata auliaillah kita. Dan ini unik tuh, maksudnya orang soleh itu unik. Ketika saya belajar dari Kiai Salman Al-Farisi, kan ada jenis-jenis tingkatan hamba Allah. Rasulullah, Ulul Azmi,
para rasul, para nabi kan gitu. Di dalam surah Asy-Syu'ara bahkan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah beliau sampai berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ini Nabi Allah Ibrahim sampai berharap bisa digolongkan menjadi orang-orang soleh dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu siapa yang lebih soleh dibanding Nabi Allah Ibrahim di eranya? Nah, jadi penting bagi kita bahwa makna soleh ini, apa makna soleh yang Allah ingin ungkap di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa islah dengan yang Allah bilang tadi Allah ma'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini kan rahasia sir dalam Al-Quran tentang bagaimana kita bisa mengkoneksikan dengan orang-orang besar. Demikian Habib, terima kasih, mohon maaf kalau ada masalah boleh ditegur guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit salah, jenderal ada yang salah. Masya Allah tuh, nggak ada salahnya. Jadi luar biasa. Dari sini kita bisa lihat kualitas gurunya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi tadi saya namanya Anton, Mas Anton. Jadi begini, siapa sih mereka para kaum solihin yang tadi Masya Allah Anton bawakan beberapa ayat yang mana nanti emang di akhir nanti kan orang rombongan ya. Dan nanti itulah yang bakal menjadi patokan kita di hari kiamat. Coba kita lihat ayat yang lain. Yaumana du'u kullu unasin bi imamihim. Itu luar biasa. Itu kunci daripada ayat yang akan bawakan tadi. Rombongan yang mana kita nih? Siapa idolamu? Siapa imammu? Ya itu ya. Kau akan berada di rombongan itu. Jadi luar biasa itu. Idola itu jangan dianggap sepele loh. Idola itu yang akan mengikatmu dunia akhirat. Gitu. Karena di akhirat nanti Allah akan panggil fulan bin fulan. Siapa panutannya? Siapa panutannya? Begini. Kalau seandainya ente punya orang baru, ente nggak tahu ini orang baik atau nggak baik, yang ada tanya apa? Temannya siapa? Nah, ketika orang baru yang nggak kenal tuh dibilangin temannya fulan itu ente kenal orang baik, otomatis 90% ente memvonis orang baru ini baik juga insya Allah. Itu otomatis. Juga sebaliknya, kalau seandainya temannya siapa? Temannya fulan yang ente kenal orang nggak baik, 90% ente langsung memvonis ini orang nggak baik juga. Padahal belum tentu, tapi itu spontan kita vonis. Nah, begitu ya Pak. Wahai kita. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Wahai. Jadi itu perihal apa pentingnya kebersamaan. Siapa sih mereka? Para kaum sholihin, dan bagaimana cara untuk bisa bersama mereka? Nah, begini. Yang pertama, kaum sholihin itu nggak bisa dipandang dengan casing. Nggak bisa sama sekali. Tidak menunjukkan sama sekali itu soleh atau tak soleh dari casingnya. Kalau HP Apple, walaupun ente pakai casing HP tetap aja di Apple. Ya, kalau yang lain juga begitu. Jangan jauh-jauh, ada keledai nih. Keledai hewan kan ya. Yang dipakein mahkota, jadi raja dia. Tetap aja keledai, ya enggak? Tetap aja ente pakein jubah, jadi apa? Jadi ulama dia. Tetap aja keledai dia. Jadi enggak sama sekali enggak merubah hakikat sesuatu pakaian itu, ya kan? Yang banyak dari pandangan orang itu terpatok ke pakaian. Imanun nas fi ayunihim katanya. Padahal sama sekali suatu patokan. Lalu apa yang menjadi patokan? Satu, orang ini kalau engkau ikuti gerak-geriknya, apakah engkau benar? Divonis engkau benar apa salah? Nah, itu bukti soleh atau tidak soleh. Inilah kriteria guru. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya engkau tiru dia dari ketika dia bangun tidur, semua gerak-geriknya ente tiru sampai dia tidur lagi, bagaimana pandangan orang kepadamu? Oh, Masya Allah ente, nah berarti ini guru beneran, ini orang soleh nih. Yang patut engkau tahu dadani di setiap gerak-geriknya, dan kau tak akan diprotes, bahkan kau dijunjung tinggi karena pergerakannya. Ini adalah orang soleh. Ulamanya
yang gerak-geriknya itu tak keluar dari dua, wajib dan sunnah. Nggak ada yang haram, makruh nggak ada. Mubah jadi sunnah. Karena niat yang baik itu kan. Lakin idza nawa bi akdihil buah bi ta'atillahi lahu magad. Nah itu tuh kriteria orang yang soleh. Wah, cuma susah, tenang aja. Masih ada banyak. Begini ikhwan patokannya. Patokannya gimana cara mencari mereka? Bukan begitu. Bukan mencari. Ente mau nggak ketemu? Kalau mau tenang aja, mereka bakal datang. Bukan ente yang nyari. Idza sadaqal murid wajada syekh 'alal abwab. Kalau seandainya seorang murid benar-benar jujur pengen sampai kepada Allah, ya Allah sampaikan aku padamu ya Allah. Tenang aja. Allah bakal ngirim orangnya ke ente. Ente buka pintu, depan pintu itu ada dia itu, seorang syekh murabbi. Begitu ya, Pak. Ya, al-murid kan orang yang mau mencari. Bila mana dia jujur, menjadi dia murad yang dicari. Justru para guru-guru itu mencari murid yang sungguh-sungguh. Bukan si murid yang mencari guru. Enggak, kebalik. Si guru yang mencari muridnya sungguh-sungguh. Tidak sadaqal murid seorang murad. Dan memang kebersamaan dengan kaum sholihin tadi, sebagaimana itu doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu juga perintah dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Bertakwalah kalian. Ya gimana cara kita bertakwa? Gampang. Teorinya gimana? Gak usah pakai teori. Tuh, bareng-bareng sama orang yang sholihin. Bakal nuran sendiri. Jadi perintah yang paling simpel. Bareng-bareng sama mereka deh, nuran sendiri. Nah, untuk bersama dengan mereka satu. Ini antum hafalin ya. Singkat. Daripada man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah. Man arada, barang siapa yang pengen mendapatkan murafaqah kebersamaan, maka hendaklah dia alaihi bil muwafaqah, mencocokkan. Kau harus cocok dengan dia, pasti kau bersama dia. Kalau nggak cocok dengan dia, takkan bersama dia. Kalau klop cocok, tenang aja, dunia akhirat bakal bersama. Jadi kunci kebersamaan adalah kecocokan. Muwafaqah. Itu terserah tuh. Terserah mau tafsiran kecocokan bagaimana, bebas, terserah. Muwafaqah dari apa aja terserah. Luas makna muwafaqah itu. Soal Nabi. Nah, itu dari kunci daripada muwafaqah adalah muwafaqah. Cocokkan. Bikin dia nyaman bila mana ada bersama. Jadi seperti berbagai kita bilang, aku mau sama dia. Tas, ente mau sama dia terus bagus. Kalau seandainya dia ada sekarang di sampingmu, dia bakal bertanya, dia bakal kira enggak sampingannya? Keadaanku sekarang bakal membuatnya senang enggak? Itu patokannya. Kalau seandainya dia datang ke rumahku nyaman enggak untuknya? Kalau dia tinggal di kamarku nyaman enggak untuknya? Sampai kasih itu. Kalau seandainya engkau sudah menjadikan kamarmu, rumahmu, dan dirimu nyaman untuknya, nah, kau telah melangkah-langkah pertama tentang kebersamaan kalau begitu. Mulai dengan itu dulu ya Pak. Jadikanlah untuk sampai kasih. Siap-siap kita tinggal memetik kebersamaan itu. Ya insyaallah. Man arada al-murafaqah, yang siapa yang mau kebersamaan, fa'alaihi, maka hendaknya dia bil muwafaqah. Muwafaqah artinya apa? Mencocokkan, menyamakan. Ya khair. Betul. Kawan-kawan, mungkin untuk saat ini pertanyaannya dicukupkan dulu karena sudah makin malam. Jadi insya Allah kita sekarang ramah tamah sambil Habib, sambil Kiai Salman menikmati santapan makan malam. Ya, sebelum makan malam kita doa dulu. Satu nampan 5 orang. Pakai nampan? Pakai nampan, Masya Allah. Satu nampan 5 orang. Nanti kita to'am dulu. Boleh sambil to'am mau ngobrol-ngobrol sama Ustaz Salman, sama Habib Mustafa, sama Habib Muhajir. Habib Muhajir juga aktif di Instagram. Jadi yang mau endorse, yang mau endorse bengkel silakan, yang mau endorse velg silakan, tafadhol. Ya, Rohama juga perlu di endorse juga ini kayaknya, Masya Allah. Tafadhol ya. Untuk berikutnya kita mohon doa dari murabi kita. Tafadhol. Silakan daripada guru kita.
تبادل عن الله تعالى يتقبل ويعجل بالإجابات ويتقبل منا على ما فينا ويقبل بوجهه الكريم علينا ويقبل جمعنا هذا ويجعله مرحوما لديه ويحنن إلينا روح الحبيب صلى الله عليه وسلم ويربطنا به ربطا لا ينحل القلب والنية والأعمال ويرزقنا من متابعته ظاهر وباطن ويرزقنا دوام مشاهدته حتى لا يغيب عنا طرفة عين وحتى تفنى صفاتنا في صفاته وتفنى أفعالنا في فعله وحتى تفنى ذواتنا في ذاته الشريف مع العافية التامة مع حسن الخاتمة بعد الأمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Doa masing-masing.